Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi bersama saya Naufal Habibie dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan membuat video tentang praktikum IPA lagi guys, praktikum IPA, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Di sini di bab terakhir. Nah, di sini saya kudu mencari tahu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu ada cahaya merambat lurus, dan yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan, dan yang ketiga ada cahaya mampu menembus benda bening. Selanjutnya ada cahaya dapat diuraikan, selanjutnya ada yang terakhir ada cahaya dapat dibiaskan. Dan alat-alatnya dan bahannya itu pertama ada kertas atau kardus, kertas tebal atau kardus aqua ya secukupnya, dan yang kedua ada plester, dan yang ketiga ada lilin, yang keempat ada korek api, dan yang kelima ada gunting, yang keenam ada cermin datar, yang ketujuh ada senter atau laser, yang kedelapan ada kantong plastik besar, yang kesembilan ada kamera. Tujuannya diadakan praktikum ini yaitu mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya dan memahami sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan. Tujuannya. Selanjutnya ada prosedur praktikum, persiapkan alat dan bahan, kardus, gunting, selotip, dan lain-lain. Oke, sudah. Sekarang kita nyiapin alatnya. Kita akan membuat 5 praktek ya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus, ada cahaya yang dapat dipantulkan, ada cahaya yang mampu menembus benda bening, dan ada cahaya dapat diuraikan, dan ada cahaya yang dapat dibiaskan. Oke? Ayo, dan ditutup bukunya. Saya Naufal Habibie dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini untuk mata kuliahnya praktikum IPA dengan dosen Ibu Monika Putri, MPD. Dan alat-alatnya nih, sebenarnya udah kita siapkan, tinggal kita main perannya aja. Oke? Ini kita akan membuktikan untuk cahaya merambat lurus ya. Ini bisa kita lihat nih tuh. Itu yang ada, ini kan bayangan nih. Terus di sini ada bolong tuh. Itu merupakan cahaya menembus ya. Cahaya mampu, tapi ini bukan benda bening sih. Merambat lurus bukan. Intinya cahaya yang kelihatan gitu ya. Dari bolongan. Nih ya, lilin kita udah siapkan. Kita lihat dari sini teman-teman. Lilinnya miring guys. Lilinnya miring. Kita luruskan dulu. Ya, jatuh dia. Kalau di video-video dari YouTube mah mereka ada yang diganjel, ada yang di ini. Kita mau tetap memakai yang sederhana aja, yang ada di rumah aja. Oke, nggak kelihatan ya teman-teman? Oh no, ada cahaya lilinnya ya. Ini namanya cahaya merambat lurus ya. Dia itu tembus pandang ya. Tapi kalau misalnya pandang kita angkat nih, pandangan kita angkat, tuh nggak kelihatan dia, nggak kelihatan, ketutup ya. Oke. Tuh, ini namanya cahaya merambat lurus teman-teman. Oke, langsung saja kita yang ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada cahaya dapat menembus benda bening. Ini gelas, dan ini senter. Nanti guys. Tuh, ini senter. Dan si senter ini tuh menembus ya. Menembus tuh teman-teman, walaupun kita udah aling-alingin pakai gelas, tapi cahayanya itu dia tidak full. Agak ngeblur. Tahu kan, paham ngeblur. Tuh, kayak gitu ya teman-teman. Tuh. Ya. Ini cahaya dapat mampu menembus benda bening ya. Kita tengkurpin, ini basah kasurannya. Sedap guys. Tuh, ini kalau di sini nih di bawahnya itu dikarenakan udah dicat ya teman-teman, jadi dia nggak nembus ya. Ada cat hitamnya ya, tebal banget. Jadi hanya seberapa aja, bisa dilihat ya dari kamera sini. Oke teman-teman. Ada cahaya dapat dibiaskan. Kita siapkan gelas yang sudah diisi air ya.
diisi air dan ditaruh pulpen. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, pulpennya itu seperti kepotong ya teman-teman, seperti kepotong. No ya, ini sebenarnya nggak perlu disenterkan ya tuh. Jadi itu si pulpennya itu seperti kepotong. Bisa kita lihat kan tuh, seperti kepotong ya kalau misalnya pulpennya ditaruh di gelas, padahal mah dia nggak kepotong tuh. Miring loh ya, miring teman-teman ya. Selanjutnya kita ke cahaya dapat dipantulkan cahaya ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nih, ketika kita senterkan kamera ketika kita center ke cermin siniannya. Nah, ini tuh cahayanya mantul ke sini. Nah, tuh, ini dari cermin ya teman-teman, tuh dari cermin ya. Tuh ya, tuh. Ini masih di sini teman-teman nih. Tuh. Cahaya dapat dipantulkan teman-teman. Oke. Udah mengerti ya teman-teman untuk yang cahaya dipantulkan. Dan terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Oke. Dibiaskan ya teman-teman, cahaya dapat dibiaskan. Ini seperti ini nih, ini pantulannya ke muka saya nih. Tuh, muka saya gini agak bening teman-teman. Teman, selanjutnya adalah cahaya yang dapat diuraikan ya. Diuraikan malah kesana. Diuraikan itu sebenarnya dia membentuk pelangi ya. Ini pelanginya dulu. Sebab kalau misalnya pelangi itu dia dikasih sabun gitu. Ada yang dikasih sabun emang enggak ada pelangi. Nggak dapat teman-teman pelangi. Kalau saya taruh di sana mana ya? Tuh, ini megangnya gimana ini? Taruh tangannya basah. Nih teman-teman, kok maju? Dia di situ. Kok blur? Tapi nggak ada pelanginya teman-teman, nggak ada pelanginya. Biasanya ada pelanginya. Diuraikan kayak gini ya teman-teman. Oke sobat mahasiswa, itulah beberapa macam-macam cahaya ya. Walaupun yang terakhir tadi yang cahaya dapat diuraikan, pelangi-pelanginya atau bermacam-macam warnanya nggak timbul ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang kurang, jadi nanti akan dicari lagi lihat Google ya. Ini untuk penjelasannya sebentar. Untuk cahaya merambat lurus, cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya merambat ke segala arah. Bila medium yang dilaluinya homogen, maka cahaya lurus. Bukti cahaya merambat lurus tampak pada berkas cahaya matahari yang menembus masuk ke dalam ruangan yang gelap. Contohnya yang kayak tadi ya, yang sebelum lilinnya dinyalakan, di situ kan ada bolongan ya. Nah, anggap aja si senter itu adalah matahari. Nah, dia itu masuk dari segala arah sinar mataharinya menuju yang bolong-bolong, seperti genteng kita dah, genteng kita kalau ada yang bolong atau apa pasti kelihatan cahaya mataharinya dari atas. Selanjutnya ada cahaya yang dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu pemantulan baur atau pemantulan difusi dan pemantulan teratur. Pemantulan baur merupakan pemantulan terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini sinar pantulan tidak beraturan. Nah, contohnya seperti tadi ya, cerminnya datar sih, tapi dia tuh cahayanya tidak beraturan, tidak full semua, kan tadi kan kacanya gede ya, tidak semuanya gitu, jadi kayak seperti tidak beraturan gitu, bukan sih ya kan ya. Sedangkan pemantulan teratur terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap. Misalnya cermin, sinar pantulannya memiliki arah yang teratur. Berdasarkan bentuk permukaan cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar. Berarti tadi tuh kalau misalnya yang kayak gitu masuknya kemana ya? Yang terakhir dah.
Terus yang ketiga ada cahaya mampu menembus benda bening. Peristiwa menembusnya cahaya pada benda bening dapat dilihat pada saat menerawang plastik bening. Benda bening. Tadi ya, itu gelas termasuk benda bening kan? Ya, benda bening. Dan di situ, oh ya, kita lupa pakai plastik dah. Kayaknya nih. Nembus nggak. Ini anggap aja benda bening ya. Oh, nggak kelihatan ya? Tuh. Ini udah nembus tuh ya, teman-teman, tuh nembus ya. Nggak kelihatan, tuh nembus teman-teman loh. Nah, ada tuh di nama Nopal Habibie ada yang bersinar. Itu dia, cahaya menembus benda bening. Selanjutnya ada cahaya yang dapat diuraikan. Penguraian cahaya merupakan penguraian cahaya yang putih menjadi cahaya yang memiliki bermacam-macam warna. Contohnya pelangi yang terjadi akibat dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan. Jadi tuh sebenarnya tadi ada yang salah tuh. Biasanya emang bener sih, ketika kita lagi nyuci motor nih, setelah nyuci motor pasti ada warna-warna pelangi gitu ya di busa-busanya atau di belenggung-belengungnya. Tapi tadi enggak tahu kenapa. Selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa pembelokan arah. Rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasaan. Oke, itu seperti tadi ya, yang di gelas ya, gelas ditaruhin pulpen. Nah, itu gelasnya itu seperti pulpen itu seperti kepotong. Jadi intinya gitu. Jika cahaya dapat dari zat yang kurang rapat. Oke, mungkin itu saja ya hasil praktikumnya ya. Bisa teman-teman simpulkan, bisa sobat-sobat mahasiswa lihat cara-caranya dan beberapa ituannya. Sekarang udah banyak sih contoh-contohnya di YouTube. Intinya kita harus praktek, harus kita coba biar kita nggak penasaran dan kita tahu ilmunya. Cukup sekian, terima kasih. Saya Nopal Habibie dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan dosen pengampu Ibu Monica Putri, mata kuliah praktek IPA. Sampai jumpa, dadah.